Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Oke, selamat pagi sahabat kreatif. Hari ini bareng sama Yudis, kita sudah ada di SLB Anak Brilian di Villa Muka Kuning di Batam. Nah, seperti apa pembelajaran hari ini? Langsung aja kita ke dalam untuk melihat dan mengikuti. Ayo. Datang di sekolah kami SLB Anak Brilian. Maaf kita boleh Pak ya? Oh ya. Sanitizer dulu ya. Oke. Nah, sahabat kreatif, ini kita sudah di SLB Anak Brilian dan bersama Ibu Vera, Bu ya, selalu kepala sekolahnya. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah ada contekannya tadi. Oke. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dulu bersama Ibu Vera untuk hari ini perkenalan tentang SLB Anak Brilian dan juga ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa yang akan kita bahas nanti. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Silakan Ya. Pak, silakan. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, Bu. Hari ini saya datang ke sini kan mau menjemput Ibu Guru juga nih Bu untuk pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita jemput Ibu Guru, panggil Ibu Gurunya, boleh cerita dikit nggak Bu tentang SLB Anak Brilian ini Bu? Oke. SLB Anak Brilian ini adalah di bawah naungan lembaga putra kami. Dan kita memang konsen tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, dengan dampak pandemi ini juga berdampak kepada anak-anak kami yang tidak bisa datang ke sekolah dan mereka juga harus belajar di rumah. Selama ini mereka tetap menggunakan daring, tapi dengan adanya kegiatan yang kerjasama yang diajak oleh RRI dengan sekolah kami sangat senang dengan adanya guru keliling, gitu ya. Jadi saya sudah menunjuk 2 guru saat ini. Ada guru kelas 6 sama guru kelas 5 yang akan berkunjung ke rumah anak-anak untuk belajar. Waduh. Nanti bisa kita saksikan sama-sama bagaimana sih mengajar untuk anak SLB. Pastinya sedikit berbeda ya berhadapan dengan anak-anak reguler. Tapi di sanalah tantangan dan mereka tetap berhak mendapat pendidikan. Waduh, oke. 2 nih Bu Gurunya Bu ya? Iya, 2 Oke. guru. Kayaknya bisa langsung dipanggil aja kali Bu ya, Ibu Gurunya untuk pembelajaran hari ini. Boleh, sebentar ya. Iya. Ibu Ani, Ibu Emma, silakan. Oke. Ini guru-guru saya yang akan nggak apa-apa ya, kita berdiri aja biar enak. Ini ada Ibu Emma ganti guru kelas 6, ada Ibu Ani guru kelas 5. Kelas 5, oke, boleh. Kalau untuk hari ini kita mau ke rumah siapa nih Bu? Yang pertama? Rumah anak saya. Di daerah perumahan Bukit Sakinah. Bukit Sakinah, oke. Namanya siapa Bu? Nama anak muridnya? Muridnya. Andrea Renata Sapitri. Andrea Renata Sapitri, itu murid kelas 6 Bu ya? Iya. Okay. Dan uniknya Andrea ini anak tuli, tapi verbalnya lumayan baik. Oh wow, Jadi ada 2 gurunya,
gurunya kita nanti akan berkunjung. Jadi kita di sini juga menggunakan bahasa isyarat dan verbal. Gitu. Jadi tidak semua anak tuli menggunakan bahasa isyarat, tapi ada anak tuli yang bisa verbal, itu kita maksimalkan. Tapi kalau memang sisa bahasa anak itu tidak ada, jadi kita akan menggunakan bahasa isyarat nanti. Nah, Andrea ini termasuk anak yang kalau kita katakan cukup bagus ya, kerjasama dengan orang tua, dan verbalnya juga sudah bisa kita pahami buat orang-orang yang dengar. Jadi istilahnya kita ini namanya orang dengar. Nah itu ya satu ilmu lagi ya. Gitu. Tuh, nah iya kita orang dengar. Jadi, nah anak itu namanya tuli. Jadi mereka lebih senang disebut tuli daripada anak tunarungu. Jadi ada pergeseran pemahaman makna yang dulu mereka disebut tunarungu, tapi sekarang disebut tuli. Itu ke rumah Andrea. Kalau satu lagi Bu, kita akan ke rumah siapa nanti Bu? Ke rumah anak Tasya Octavia. Tasya Octavia. Iya. Tasya Octavia ini tunagrahita. Iya. Kita anak yang kemampuannya di bawah rata-rata. Tapi secara pasti rumahnya di mana Bu? Di perumahan Buana Impian 1. Buana Impian 1. Di arah Barela. Berarti memang kita akan ke arah sana nanti Bu ya. Baik. Ibu Vera, boleh saya jemput ibu-ibu gurunya hari ini untuk langsung biar kita belajar? Baik, sahabat kreatif. Ini kita sudah bersama ibu-ibu guru dari SLB Anak Brilian. Kita akan menuju 2 rumah siswa untuk hari ini pembelajaran. Jadi tetap bersama kami di Guru Keliling. Mari Bu, kita sudah bisa berangkat sekarang? Baik. Bu Vera, kita pamit Bu ya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti setelah selesai pembelajaran. Saya akan kembalikan ibu-ibu gurunya. Siap. Baik. Mari Bu, silakan. Hari ini kami sudah bersama Bu Emma dan Bu Ani. Kita akan langsung menuju ke rumah siswa untuk berangkat pembelajaran. Ikuti keseruannya bersama kami cuma di Guru Keliling hari ini. Mari Bu, silakan Bu. Sahabat kreatif, sekarang sudah di mobil dari SLB Anak Brilian dan bersama aku sekarang sudah ada Ibu Emma dari SLB Anak Brilian. Halo, selamat pagi Bu Emma. Ya, pagi Pak. Ya. Dan hari ini kita mau ke rumah siapa lagi nih Bu? Di sini kita mau ke rumah Andrea. Habis ini kita mau ke rumah Andrea. Iya. Andrea ini anak berkebutuhan khusus apa? Anak tunarungu ketunaannya, tapi mereka lebih mau disebut anak tuli. Oh gitu. Iya. Mungkin mereka juga kebetulan di Batam ini ada komunitas untuk anak tuli. Jadi mereka lebih nyaman dibilang anak tuli daripada anak tunarungu. Agak berubah mungkin. Iya. Nah, kalau untuk mengajar Andrea ini kira-kira tantangannya itu seperti apa nih? Kebetulan Andrea ini tuli, tapi masih bisa mendengar walaupun sedikit, dengan suara kita yang agak lebih dikeraskan sedikitnya, dan juga bisa juga dengan menggunakan bahasa isyarat. Ya. Dan perlengkapan apa Bu yang dibawa untuk mengajar Andrea hari ini? Kebetulan hari ini materinya ada praktek untuk gerakan senam aja dan mengerjakan lembar penilaian evaluasi. Iya. Berarti memang alatnya buku kali Bu ya? Ya, ya. Nggak ada perlengkapan khusus di bawah ya? Karena dia ada di praktek kan, hari ini kan ada belajar praktek aja, jadi nggak perlu bawa media-media yang lain. Baik. Nah, sahabat kreatif, seperti apa keseruannya nanti kita akan ikuti bersama Bu Emma dan juga Andrea. Tetap bersama kami di Guru Keliling. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1.
Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Jadi kita sudah sampai di rumah siswa SLB Ambrilian sama Bu Emma. Kita akan mengikuti pembelajaran hari ini. Kita ke rumah siapa? Andrea. Oh, itu Andreanya? Iya. Kayaknya udah ditungguin. Ayo kita langsung ke dalam aja. Mari Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Udah Bu. Apa kabar? Iya Bu, makasih. Ibu, kita ngobrol dulu kali Bu ya sebentar. Oke, boleh. Ini udah berapa lama Bu nggak scoring ini? Kesulitan sih enggak, tapi kasihan anaknya kan. Otomatis kan dia main HP aja di rumah. Paling ngerjain tugas gitu-gitu aja. Oke, jadi memang agak ada hambatan lah begitu ya. Iya. Oke, maka itu kita menarikan Bu Emma. Oke, sahabat kreatif, kita akan langsung mengikuti pembelajaran dari Bu Emma ke Andrea hari ini seperti apa. Tetap bersama Andrea, doa dulu. Kita mau belajar. Selamat siang, Andrea. Ya, Bu. Oke. Pakai ini dulu sebelum belajar. Andrea, ini hari apa? Hari Selasa. Masa tanggal, 26 bulan, 1 Januari, Januari tahun. 2021. Oke, tulis tanggalnya dulu sebelum belajar. Halaman 77. Ya. Dan kuat temperatur tubuh dan bersinar perdana terbukti di dalam membelah menunda
tempat adalah kaki, maka perlu kita menjaga kesehatan kaki dengan cara melakukan gerakan dengan bernama. Oke, Andrea lihat ini gambar apa? Menjaga kesehatan otot-otot kaki dengan cara melakukan gerakan senam. Oke, balik lagi. Sebelum berlatih senam, terlebih dahulu lakukan pemanasan dengan berlari di halaman sekolah. Setelah itu lakukan gerakan seperti itu, seperti berikut ini. Oke, Andrea lihat ini. Ini kita ada banyak gerakan untuk menjaga keseimbangan. Jadi sebelum Andrea kita praktek, Andrea baca dulu nomor 1. Iya. Gerakan pertama menjaga keseimbangan, melakukan gerakan turun dan bawah, diawali dengan tubuh dalam kondisi berdiri rendah, kemudian kaki belakang gerak kiri usahakan untuk pada kaki tulis, kemudian kaki kembali merapat. Oke. Gerakan pertama menjaga keseimbangan, melangkah ke arah kiri, ya. Ini tegak, kiri, tegak. Oke. Sekarang yang kedua, baca. Merapat. Oke. Melangkah ke arah kanan. Tadi sebelah mana? Yang pertama. Tadi Andrea lompat tadi kaki sebelah mana? Arah mana? Kiri kan? Sekarang disuruh sebelah kanan. Sekarang Andrea gerakannya diawali dengan kondisi berdiri tegak seperti tadi, tapi melangkah ke arah kanan. Ayo, coba gimana kalau sebelah kanan? Kanan, angkat. Kanan mana kanan? Lagi, lompat lagi kayak tadi. Ya, berarti tegaknya kakinya kiri, kaki kanannya diangkat kan? Oke. Sekarang yang ketiga. Ke arah depan, kita jatuh pada nani tulis, kemudian kaki balik merapat. Oke, tadi kan melangkahnya sebelah kiri, lalu sebelah kanan, dan yang ketiga ke arah depan seperti ini. Seperti ini dalam kondisi berdiri tegak, kemudian kaki melangkah ke arah depan. Usahakan jatuh pada bagian tumit. Kemudian kaki kembali merapat. Ayo kita praktekkan lagi. Itu namanya gerakan melompat ke depan dan kembali lagi dalam posisi tegak. Semua gerakan dilakukan bersama dengan siswa yang lain dan harus bersamaan mengikuti ketukan yang diberikan guru, hitungan 2 kali 1 sampai 8. Oke. Di sini disuruh memberi centang pada kotak dengan bantuan guru. Menyebutkan bermacam-macam buah diolah menjadi produk lain. Andrea pernah buat jus nggak di rumah? Nggak pernah. Jadi jangan dicentang. Jadi ini dihapus. Oke. Ini masih dihapus. Menyebutkan, ayo baca nomor 2. Menyebutkan alasan mengapa lebih menguntungkan diolah dalam produk lain. Andrea, buah dimakan gitu aja? Enggak. Jadi? Dia nggak suka buah. Oh, nggak pernah makan buah ya? Nggak suka. Nggak pernah makan buah. Jadi nggak usah diisi ya. Nomor 3. 3. Iya. 3. Ya. Tidak.
Nomor 3 dicentang. Mana nomor 3? Oke, centang. Memahami. Tuh. Nyapu kelas kan piket? Iya, itu gotong royong buang sampah. Berarti pernah. Oke, centang. Nomor 7. Andrea pernah menolong teman nggak di kelas? Teman. Pernah. Berarti pernah. Andrea kan selalu menolong teman. Oke. Nomor 8. Pernah membaca jenis data-data? Pernah. Iya, di mana Andrea bacanya? Pernah. Berarti kan ada di buku data-data untuk belajar. Oke, nomor 9. Memasukkan data ke dalam tabel. Pernah tahu? Ayo, lingkungan apa? Menghitung atau menghitung. Tahu macam-macam lingkungan buatan? Kolam kan termasuk juga buatan. Kan Andrea punya kolam kan? Punya kan? Ya, berarti ada. Oke, nomor 14. Membuat anyaman. Ayo, kemarin buat nggak yang ibu suruh buat anyaman ketupat di rumah? Benar. Buat? Benar. Benar. Sudah buat? Iya. Berarti ya. Oke, centang. Mengumpulkan buat ayam tupai. Oke, nanti nomor 15 ini Andrea kan nggak ada kasih ibu video kan untuk membuat anyaman ketupat kan? Nanti nggak dicentang, nggak boleh dicentang, nggak. Oke, terakhir. Andrea, pisang kalau dijual dapat uang. Jadi, ya. Kan? Kalau petaninya dapat banyak duit, berarti dia apa? Jadi Kok sedih, kan banyak uangnya. Berarti juta. Enam. Ya. Nama ayam termasuk orang dua bintang. Yo, yang mana yang jadi buah pisang, yang diolah dari buah pisang itu yang mana? Tambah Sambal dari buah pisang. serum. Sirup diminum. Toji kepilih Keripik. keripik. Oke. Coba minum dengan menderita karena tahan dan tempat Ayo. Korban gunung meletus sangat menderita. Kalimatnya ini seperti apa bagusnya? Apa? banyak yang bantu. Kita harus membantu. Ya. Salah. C. Ya. Oke. 9. Begitu di kolam tandu dapat Andrea, kebersihan sekolah kita tanggung jawab siapa? Kok ibu aja? Jadi anak muridnya? Bersama. Kok kepala sekolah? Berarti Ibu Vera dong. Oke, ini Andrea lihat ya. Lihat sini. Di sini ada tahun 2012, 2013, 2000. Oke, sekarang lihat.
2013 Desa Benowo panen apa? Lihat. 2013 Desa Benowo panen 65 apa? Ton. Oke. Keluar. Nomor 11. Pada tahun 2013 panen berapa ton? Oke, lihat. Tahun nih 13 teliti hasil panen dalam mengganti tahun 2013 panen Oke, menganti. Lihat, ini caranya carinya. Berapa selisih hasil panen desa menganti tahun 2012 dibanding 2013? Oke, lihat ini. 2012 menganti panennya 45. Tulis di sini dulu 45. 2013 ditambah. enggak lah. Tuturan. Iya. Berarti ini 5. 21. Oke, jadi berapa? Laut memang ada. Ada. Dia kan nggak dibuat, memang udah ada dari ciptaan Tuhan. Dia ciptaan manusia. Yang mana? Enggak lah, laut kan ciptaan Tuhan. Tempat tinggal Waduk untuk mengairi sawah. Sawah. Iya. Iya. 16. terus itu menanam padi Ya, sawah untuk apa? padi. Oke. Contoh aku berkebun dan tanam tempat gula Terus yang acara ada apa? Di kantor sana. sawit Coklat. 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 Jadi jarang ketemu keluar. Ini tinggal udah Nih, Andrea lihat ini. Baca. Lahan perkebunan dataran tinggi. Apa aja di sini? Tuh lihat. Berarti jawabnya betul kan? Coklat kan? Coklat lah. Coklat. Iya, coklat. Oke, dataran rendah. Lihat sini. Bacanya. Ini kemudian bisa ditubuh dan Ini contoh hasil perkebunan dataran rendah. Baca. Apa contohnya di sini? Ada nggak kopi di sini? Ada teh nggak? Coklat, kapas, mana? Ada. Cari. coklat kapas untuk Apa? dapat tanda tujuan tanaman perubahan Andre ada baca buku nggak? Ada baca buku di rumah? Makanya nggak tahu kan? Nggak baca buku. Baca dulu, cari.
Baca di sini. Halaman 51. Baca. Cari di sini. Halaman 10. Perompak FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ini Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Apa? Ininya? Gimana Andrea dapat jawabannya? Coba kasih tunjuk ibu. Udah dibaca betul-betul? Sudah?
dan bermain untuk menang. Andrea, Daun lah. kok daun? Sateng. Oke, petang. Oke, nomor 20 terakhir. Tanam bertujuan daun berupa berkecil, berbesar. Andrea, kalau daun itu mau tumbuh, tandanya dia gimana? Kecil. Andrea, kalau tumbuh jadinya gimana? Tumbuhnya kecil? Besar. Sama seperti daun, jadi dia tumbuhnya? Membesar. Iya, besar. Oke, udah siap. PB6 hari ini udah selesai kan? Oke. Kalau selesai belajar, Andrea ngapain? Sebelum pulang kita ngapain? Kan kita udah selesai belajar. Terus? Oke, berdoa. Sikap tangan. Tuhan, kami sudah berhasil tetap indah. Amin. Selamat siang Andrea. Selamat siang Andrea. Ibu Selamat siang Bu Emma. Oke. Kasih. Oke. Senang. Nah, oke. Nah, kalau Bu Emma, untuk hari ini apa sebenarnya yang tadi diajarkan ke Anda? Hari ini mereka pembelajarannya kan hari ini ada di PB6. Mereka ada praktek untuk membuat gerakan keseimbangan sebelum pemanasan untuk senam. Dan mereka disuruh mengisi tabel apakah di sini yang pernah mereka lakukan atau enggak. Biasanya kan kalau di sekolah kita bimbingan kepada guru. Di rumah kalau daring kan pasti dengan orang tua. Kita bimbing dengan bantuan orang tua di rumah. Dan biasanya kalau di PB6 itu ada lembar penilaian, itu lembar evaluasi yang sudah dipelajari dari PB1 sampai PB6. Ya. Jadi Anda tadi mengerjakan itu juga Bu ya? Ya. Sama 20 nomor. Ya, 20. Dan ini tadi untuk lembar centangnya itu ada 16. Dan tadi dengan praktek ini gerakan senam. Dengan praktek senam juga. Oke. Nah, sepertinya hari ini juga cukup lumayan banyak yang diajarkan untuk Andrea, tapi apakah biasanya juga sebanyak ini kalau di sekolah? Iya, karena di setiap sekolah itu kan sudah kita kan mengikuti sesuai dengan program semester. Setiap satu hari itu mereka belajar 1 PB. Oh, tiap ya, satu hari 1 PB. Satu pembelajaran maksudnya. Oke, baik. Sahabat kreatif, terima kasih sudah bersama kami. Kita akan masih lanjut dulu ya. Setelah ini masih ada satu tempat lagi akan kita kunjungi. Jadi untuk hari ini tetap bersama kami. Nah, Bu, mungkin bisa diajarkan Bu. Saya mau bilang terima kasih ke Andrea, gimana sih caranya pakai bahasa isyarat? Kebetulan Andrea juga dengar, jadi boleh bilang terima kasih kalau isyaratnya terima kasih. Oke. Ya. Bapak mau bilang terima kasih. Terima kasih. Ya, Andrea jawab. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Sama-sama itu seperti ini. Sama-sama Iya. seperti ini ya. Saya Dan juga ini belajar terima kasih. soalnya. Oke, baik, terima kasih Bu Emma dan Andrea. Hari ini sahabat kreatif kita akan lanjut lagi ke rumah siswa yang satu lagi. Itu bersama kami di Guru Keliling di Pro 2 FM Batam. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB
yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.